awal motivasi saya itu kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Betul sekali. Jadi tidak ada prinsip saya ketika melakukan usaha gagal terus saya berhenti di situ, enggak. Saya pantang menyerah. Selagi ada jalan, ada usaha, insya Pasti Allah ada jalan, ada hasilnya. rezekinya. Betul Iya. sekali, benar sekali. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Halo guys, berjumpa kembali dengan saya Andi Wadanam. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Oke guys, hari ini saya berada di kandang mentok lagi ya, yang dimana saya akan perkenalkan namanya siapa dan alamatnya dari mana Pak. Perkenalkan, nama saya Jody Catur Afriantoro, alamat Desa Padaharja, RT 4 RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nama kandangnya apa Pak? Nama kandangnya Kandang Diva. Kandang Diva. Oke. Sejak kapan Pak pelihara mentok seperti ini? Untuk memelihara entok ini saya kurang lebih sudah setahun. Setahun. Ya, mulai dari Agustus 2022 sampai sekarang. Oke. Awal ternak ini katanya Bapak dulu usaha lele. Ya, betul. Pertama saya usaha lele itu berasal dari teman dan saya tertarik untuk menjalani usaha itu. Ternyata berjalannya waktu cuma hanya bertahan 4 bulan. Betul. Dan merugi, bangkrut. Bangkrut Pak. Iya. Oke. Kenapa bisa akhirnya dari lele ke mau mencoba dunia entok Pak? Kebetulan tidak sengaja ya, saya kebetulan kerja di kantor desa. Iya. Pas lagi ngumpul-ngumpul dengan ketua BPD-nya, itu cerita-cerita usaha, dia menawarkan tentang mentok ini, dan saya tertarik dengan usaha itu. Oke. Berarti jenengan awalnya itu hanya lihat dari cerita orang ya pertamanya. Iya, betul. Oke. Dari ketua BPD pas lagi kumpulan, saya tertarik untuk akhirnya langsung gitu. Iya, langsung. Oke. Berarti awal ternak ini jenengan berapa ekor? Pertama ternak saya itu 30 ekor. 30 ekor. Iya, 30 ekor. Tapi perjalanan waktu itu karena saya kurang ilmu, kurang menimba pengalaman dengan teman, mengalami kematian. Oke. Sebanyak 25 ekor. 25 ekor. Iya. Itu awal berapa beli berapa? Beli 30 ekor. 30 Iya. ekor. Sisa 5 itu yang sudah vaksin. Itu yang sudah vaksin Iya. ya, karena itu vaksinnya itu terselamatkan ya. Iya, betul sekali. betul. Dan ini udah mulai berjalannya waktu mending Pak. Alhamdulillah, berkat dari teman ke teman, bagaimana cara memelihara entok supaya sehat, terus cara pemilihan indukan yang bagus. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Selamat. Iya. Oke. Tadi kan Bapak bilang berbicara karena senang dunia entok karena teman di desa ya itu. Iya, betul. Nah, berarti ini entok ini akan berarti ini sampingan atau untuk mau usaha? Awalnya saya berpikir untuk jadi sampingan, tapi berjalannya waktu saya sebenarnya pengen cita-citanya jadi pengusaha. Oh iya, betul sekali ya, benar Pak. Jadi yang tadinya mau sambilan akhirnya jadi pengen jadi usaha. Ya, betul sekali benar. Karena juga kayaknya dunia mentok juga untuk usaha juga bagus ya. Iya. Benar sekali. Oke. Dan sekarang berapa ekor Pak? Alhamdulillah dari tadi sisa 5, saya membeli indukan lagi 5. Saya berpikir kalau usaha ternyata itu harus step by step, nggak bisa instan. Betul sekali Pak. Ketika kita usaha terus berpikiran instan,
hasilnya juga instan sebentar. Benar sekali, benar. Makanya dari 10 indukan tadi yang saya beli memulai lagi, saya bertahan dari anakan indukan 10 ekor itu sampai sekarang ada 120 ekor. 120 ekor. Iya. Itu udah jadi indukan atau belum, Pak? Ya, untuk indukan sendiri sekitar 70. 70. Jadi sisanya masih meri, masih ya, kecil Pak? ya. Oke. Dan di sini Bapak menggunakan makan apa? Untuk pakan sendiri, untuk awal-awal ya kita pakai eceng gondok Iya. sama bekatu loyang. Itu memang hasilnya bagus, tapi untuk berat endok itu sendiri itu ringan. Oh, kurang ya, Pak, ya? kurang Kurang, benar, bagus. benar. Sampai akhirnya ada teman menyarankan memakai loyang sama bekatul sama pur buras, Pur ya, buras. untuk campuran. Campuran. Iya. Berarti itu perbandingannya berapa, Pak? Dari nasi aking, Nah, bekatul sama buras. untuk nasi aking sendiri itu sekitar 1 kilo. 1 kilo. Terus untuk bekatulnya 2 kilo. 2 kilo. Iya. Itu Pur burasnya satu kali makan. Untuk burasnya paling setengah kilo. Setengah kilo. Cukup Cukup. untuk campuran saja. Dan hasilnya yang sudah dibuktikan gimana, Pak? Hasil yang saya buktikan, ya ini sekarang endoknya jadi gemuk-gemuk sekali. Oke, ya, ya. berarti cukup bagus ya, Pak ya? Alhamdulillah cukup bagus, dan itu juga berpengaruh untuk telurnya sendiri. Oh, Telurnya banyak. perbedaannya apa, Pak? Dari tadi yang Perbedaan- awal itu? Ketika saya pakai campuran eceng gondok Iya. atau sayuran yang lain itu angka telur paling 12, 13. Nah, dengan pakan sekarang itu sampai 20, 17 gitu loh. Minim-minim 17. Itu 17 tingkat kefertilannya berapa? Untuk tingkat kefertilannya ketika cuaca bagus itu hampir 90%. 90%. Ya paling kalau 17 ya nggak netas 1. Oh, Tapi untuk cuaca yang Ekstrim. sekarang Iya, iya, ya benar, sangat pancaroba. ekstrim ya, kalau siangnya panas sekali, malamnya dingin. Ya paling kalau 12 butir itu bisa 8 lah. 8 lah. 8, ya. tapi cukup lumayan lah ya. Cukup tidak, lumayan. tidak down banget ya, Pak berarti Iya. ya, Pak ya. Oke, berarti nanti ke depan next ini kan proses awal ya, Pak ya? Iya, Berarti proses betul. awal. Konsep ke depan mau seperti apa? Mau model mau pembesaran kah atau pembibitan? Untuk saya memang cita-citanya ingin menciptakan pembibitan. Pembibitan. Jadi untuk pembesaran saya kira enggak, karena di pembesaran kita menunggu hasilnya itu lama, paling Betul tidak sekali. 5 sampai 6 bulan. Tapi kalau kita pakai pembibitan itu bisa tiap bulan menghasilkan. Tiap bulan ya, benar Iya, sekali, benar-benar. betul. Oke, berarti pakan udah. Jadi setiap ini ada pencegahan nggak untuk mengatasi yang penyakit-penyakit di endok ini, Pak? Oh, untuk pencegahan penyakit itu sendiri, pertama ketika kita memilih indukan baru, itu benar-benar harus selektif. Betul. Kita harus ngecek ke kandang yang kita mau beli. Iya, Jangan asal kita beli, akibatnya kita bisa fatal. betul sekali. Bisa satu kandang habis, Iya, benar ya kan, sekali, ya. rugi. Terus untuk pemeliharaan tiap harinya, saya itu pakainya ramuan rempah-rempah Rempah-rempah tradisional. Ya, kayak kunir, jahe, kencur. Porsinya ya nggak terlalu banyak sih, sedikit, tapi kita rutin tiap hari. Gitu. Dan alhamdulillah bisa menambah nafsu makan, mencegah penyakit. Sampai sekarang ya endoknya sehat-sehat. Betul sekali, benar. Saya juga lihat pada sehat-sehat dan bagus-bagus ya. Iya. Berarti selain itu jenengan ada penyemprotan disinfektan nggak? Untuk penyemprotan saya terus terang kita melakukan 3 hari 3 hari atau sekali. 4 hari sekali. Itu menggunakan apa aja bahannya, Pak? Untuk bahan untuk penyemprotan itu pakainya Wipol, Wipol, sama cuka, sama molase. Iya, cukup itu. Satu untuk membunuh virus yang ada di kandang, yang kedua mengurangi bau. Betul Iya, sekali. Kadang kalau ini kan kendalanya kadang keduanya bau ya, Pak. Iya. Tetangga barangkali terganggu. Kita nggak enak sama Iya, tetangga. benar. Makanya kita harus melakukan rutinitas Betul penyemprotan. sekali, teman-teman.
Oke, setelah itu jadi ini nanti next ke depan akan menggunakan konsep penjualan pembibitan aja ya Pak ya. Iya, betul. Nah, terus kalau teman-teman ada yang berminat nih dengan mentok-mentok dari mentok-mentok dengan ini gimana? Untuk saat sekarang saya lebih memfokuskan untuk menciptakan indukan. Oke. Jadi untuk pembibitannya belum siap. Belum siap. Jadi mungkin ada waktunya ke depan. Betul sekali. Mungkin nanti Mas Andi bisa datang lagi ketika Oke. saya sudah siap untuk stok pembibitan. Oke. Kita kasih Langsung informasi kasih. lagi. Berarti ini kan mulai awal ya Pak ya. Iya, Jadi betul. benar-benar dari induk dari kandang sendiri untuk kandang sendiri dulu ya berarti. Iya, betul. Untuk menyetok para buat pembibitan yang baik-baik ya Pak Iya. ya. Kadang kalau ambil dari luar lagi barangkali ya Pak. Ya, takutnya pengalaman Takutnya. yang pertama Betul sekali, itu. betul sekali, betul. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal ini. Motivasi apa sih Pak yang bisa dari awal yang bisa diambil dari seorang jenengan ya sebagai ya intinya kayak perangkat desa lah ya, mohon maafnya kayak seperti perangkat desa bisa dari turun banget dari usaha lele bisa langsung ke entok itu awalnya bisa bermotivasi gimana caranya? Awal motivasi saya itu kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Betul sekali. Jadi tidak ada prinsip saya ketika melakukan usaha gagal terus saya berhenti di situ, enggak. Saya pantang menyerah. Selagi ada jalan, ada usaha, insya Pasti Allah ada jalan, ada hasilnya. rezekinya benar Iya. sekali, benar sekali. Oke, berarti nanti ini bisa juga untuk desa ini Pak, kayaknya Pak. Maksudnya kalau suatu saat dengan udah bisa fix dari diri sendiri ya, misalnya Iya. kayak diri sendiri udah bisa sukses ya di dunia entok, ini juga bisa buat masukan untuk ke desa-desa ya, maksudnya buat desa untuk membiayai para orang pengangguran ya Pak. Nah, saya untuk saat ini pengen membuktikan bahwa usaha endok itu menghasilkan, Betul tidak sekali. kalah dengan usaha ternak kambing. Benar. Makanya kedepannya nanti ketika saya bisa membuktikan usaha ini berhasil, akan saya tawarkan di program desa. Betul sekali, ini sangat Karena di desa sendiri juga ada badan usahanya, Oh. namanya BUMDes, Bunda. dan itu bisa untuk memanfaatkan masyarakat Betul sekali, sekitar, benar. gitu loh. Dan kedua untuk mengurangi angka pengangguran lah ya. Ya, betul betul. sekali ya. Ini cukup baik ya. Oke ya teman-teman, ini saja yang hari ini saya bisa berbagi untuk kalian. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys. Sekian dari saya, terima kasih.